Ya, selamat bertemu kembali untuk peserta didik di SMK Budi khususnya di anak kelas 11 BDP. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai materi yaitu bagaimana cara penggunaan SEO, Search Engine Optimization, itu artinya SEO ya, pada di anak kelas 11 ya. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat nantinya ya. SEO itu merupakan salah satunya bentuk untuk mendesain ya, untuk website itu sendiri. Nah, kemudian lagi untuk pertemuan kali ini kita bagaimana cara pembuatannya, strukturnya, ya. Nah, kita kembali ke materi kita pada pagi hari ini khususnya didik ya. Nah, untuk didik ya, pertama kita harus melihat bagaimana bentuk pembuatan SEO-nya di sini seperti ini ya. Jadi ada beberapa kutipan-kutipan artikel yang ada di internet ya. Untuk SEO-nya sendiri, dia itu berisi tentang SEO unpack-nya, ada artikel ya, ada website, ada SEO opaque juga ada ya, ada dua jenis itu ya. Artikel-artikel yang seperti ini bisa kita pelajari untuk tambahan kita belajar ya. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang harus kamu lihat. Ini salah satu contoh SEO tampilan seperti ini SEO ya. SEO cara pembuatannya. Artinya ketika kamu menggunakan mesin pencari Google ya, kamu bisa ketikkan ada cara pembuatan SEO seperti apa gitu ya. Nah, untuk SEO itu sendiri, nanti didik bisa lihat di halaman 41 yang punya LKS ya. 41 ada jenis SEO dan segala macamnya, keyword yang segala macam itu ya, ada di halamannya, URL-nya, deskripsinya, metodenya, dan segala macam ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat, ketentuan-ketentuan seperti ini nantinya. Ini saya bisa menggunakan akun seperti ini ya. Jadi didik kalau punya cloud seperti tampilannya di sini, cloud ini artinya yang gambar seperti awan ya, cloud itu cloud hostnya nantinya bisa kamu lihat. Nah, di sini kita belajar bagaimana menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Evernote. Evernote ini ketika kamu login itu mempunyai akun Gmail dulu ya. Kamu punya akun email, artinya email ini harus kamu punya dulu ketika kamu pengen login. Nanti kamu bisa download sendiri atau install sendiri Evernote-nya, khusus di anak kelas PDP ya. Ini tampilannya, ini bagaimana cara kita mengkutip istilahnya ada artikel materi internet. Ya, Evernote ini model kayak buku catatan kita. Ya, ini ada beberapa buku catatan-catatan yang harus kamu pelajari. Misalnya ini materinya hari ini boleh kamu tambahkan nantinya setiap pertemuan ya. Ini Evernote tampilannya seperti ini ya. Catatan ini boleh kamu rubah, kamu ganti, kamu edit gitu ya. Ya. Nah, ini tampilan ini ketika kamu klik di sini untuk menampilkan isi gambar ini, klik di sini tambahkan. Kamu pengen masukkan apa gitu ya lampirannya ya. Di sini saya pengen tambahkan sedikit foto atau gambar yang seperti ini. Ketika kamu masukkan di sini tambah plus gini ya. Ini saya perbesar dulu biar didik bisa lihatnya nantinya ya. Nah, ini tampilan seperti ini, ada label, pemisah, lampiran. Ini untuk melampirkan tugas, file, atau apa gitu biasanya ya. Nah, ini kan fotonya, kontak centangnya seperti apa, untuk blok kodenya seperti apa. Ini ada fitur-fiturnya, ya. Ini ada jalan pintas, istilahnya cara pembuatannya seperti apa gitu ya. Nah, catatan dan segala macam ya. Ini semua catatan kita tampilannya di sini. Artinya apa yang kita buat udah di sini semua ya. Nah, ini tampilannya bisa kamu perbesar atau perkecil ya, sesuai keinginan kita. Nah, untuk didik nanti bisa belajar membuat ini. Artikel yang udah kita kerjakan boleh kamu simpan di artikel kamu yang di sini ya, boleh kamu simpan, kamu edit dan segala macamnya ya. Nah, kemudian untuk catatan akan di sini, jadi catatan khusus untuk didik ya, itu bisa kamu buat menggunakan Evernote untuk catatan khusus. Yang gambarnya model kayak gajah gitu, itu Evernote namanya ya. Nah, ketika kamu menggunakan tampilan aplikasi seperti ini, ya, catatan, ya, ini catatan ini artinya yang udah kita buat tadi gitu ya. Artinya dari pembuatannya siapa, untuk siapa tuh boleh kamu bagikan nantinya ya. Nah, kalau ingin dibagikan, artinya kamu boleh catatan ini dibagikan siapa aja boleh, nggak ada masalah gitu ya. Dibagikan dengan siapa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kamu pengen dapat catatan baru ada sini, catatan kosong, catatan rapat, tugas, rencana mingguan, rencana proyek, catatan kuliah atau materi kamu, kerangka esai seperti apa, perencanaannya seperti apa gitu ya, apa kegiatan kamu pengen buat selama rutinitas kamu gitu ya. Nggak ada masalah, kalau kamu pengen belajar seperti ini silahkan coba nantinya. Ada labelnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Di sini catatannya udah kita buat di sini.
klik aja seperti ini, nanti catatan timbul. Nah, artinya ini catatan punya kamu, ya. Nah, ini yang siap buat hari ini, tanggal 13 Agustus ya, 2020. Untuk kelas 11, ini pengertian SEO karena materi kita di pengantarnya SEO ya. Ada beberapa fitur-fitur SEO juga yang harus kamu pelajari nantinya. Ini labelnya boleh kamu tambahkan ya. Ini boleh kamu tambahkan labelnya ketik siapa gitu misalnya. Nah, ini boleh kamu cari istilahnya materi yang udah kamu kerjakan tadi, silahkan ya. Ketikkan aja di sini. Nah, ini ketika kamu mengerjakan tampilan seperti ini ya, kamu harus tahu dulu kata kuncinya apa yang kamu pengen kerjakan. Ya, ini contohnya artikel ini boleh saya tambahkan baru lagi nantinya. Saya buat baru ya. Catatannya boleh kamu tambahkan lagi di sini. Boleh, nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya kita akan buat salah satu contoh tampilan bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, untuk SEO-nya, ya ini pengertiannya, caranya, ya kelebihannya apa aja, cara kerjanya. Ini cuma contoh tampilan bagaimana kamu membuatnya ini nantinya, ya. Artinya Evernote ini kita bisa menggunakan ya bebas, artinya itu haknya kamu. Cuma hati-hati kalau tandanya ini no secure-nya, kuncinya terbuka, berarti ini hati-hati, kamu linknya itu bisa di salah gunakan orang lain atau pihak orang lain gitu ya. Nah, berikutnya ya, kita akan buat catatan baru. Kalau tadi yang udah pertama, sekarang kita buat yang baru ya. Silakan buat catatan rapatnya, tugasnya gitu ya. Perencanaan mingguan dan segala macamnya itu. Kita akan membuat satunya catatan kosong. Ya. Kita akan buat yang baru, misalnya materi tentang apa. Nah, materi tentang ini ya, istilahnya kamu boleh copy paste kan ya, boleh, nggak ada masalah. Ya. Cuma jangan lupa konten-konten seperti ini ketika kamu copy paste harus diingat ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat juga istilahnya ya. Ini ada berapa, kita kan kopikan ini tampilannya seperti ini ya. Saya akan copy pastekan nanti ke tampilan yang kita punya gitu ya. Materinya ini konsepnya panduan dasar SEO untuk pemula, istilahnya kita cuma mencoba copy paste tampilan halaman web punya mereka ini. Konsep dasar SEO kita ambil dulu, copy pastekan ya. Di sini. Ini kita copy paste gini nggak ada masalah, kita ambil ke sini, simpan di sini. Judulnya ya. Template-nya boleh kamu rubah silahkan. Kalau pengen ganti template-nya seperti apa gitu ya. Template-nya boleh, cuma saya suka pakai ini, bisa juga bisa. Ya. Meeting gitu ya, boleh dipakai. Marketing dan penjualan gitu, boleh kamu pakai ya. Istilah di sini bagaimana ini yang menarik buat kamu gitu ya, nggak ada masalah. Kalau untuk sekolah ya biasanya tampilan seperti ini. Ya. Nah, ini boleh kita gunakan tampilan-tampilan seperti ini, boleh. Nggak ada masalah di anak kelas 11 nantinya ya. Nah, kita coba bagaimana cara membuatnya sedemikian rupa atau menarik, bagaimana cara pembuatannya ya, menggunakan seperti apa. Nah, untuk langkah berikutnya, saya akan coba menggunakan di sini. Bagaimana dia penggunaannya yang lebih menarik itu kesannya istilahnya ya. Nah, ini juga boleh tampilan-tampilan yang menarik bagaimana gitu ya, nggak ada masalah. Bagaimana kamu pengen buatnya. Nah, kemudian saya akan cari satu tampilan kategorinya di sini, creative writing ya. Artinya creative writing ini kita mencari tampilan yang kira-kiranya agak lumayan menarik gitu ya. Saya pakai ini aja. Jadi kamu merubah tampilannya di sini. Nah, ini dia. Ini boleh kamu tambahkan artikel-artikelnya tampilan seperti ini. Ya, ini boleh kamu cari gambarnya, boleh nggak ada masalah ya. Ini boleh kamu ganti gambarnya. Ah, ini kan bisa kamu perbesar juga. Size-nya bisa kamu kecilkan ketika kamu klik gambarnya. Ini boleh kamu ganti warnanya, teksnya, ya. Artinya ini tugasnya kamu, tampilan ini kamu bagaimana cara pembuatannya. Nah, untuk anak kelas 11, kamu harus bisa membuat ini nantinya. Ya. Nah, cuma kalau saya tampilan seperti ini, saya kurang suka biasanya ya. Artinya, kamu bisa menggunakan tampilan-tampilan yang lebih menarik lagi, ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Ini kita masukkan contohnya. Ini nanti kita ganti apa isinya gitu ya, dengan tampilan-tampilan yang kita punya. Ya. Cuman kalau saya kurang suka yang ini, jadi saya lebih sukanya lebih langsung otomatis saja kita ngambil dari bagian yang di dalamnya, gitu ya. Kita cari lagi template yang kira-kiranya agak menarik gitu ya. Template-nya artinya tampilan yang menarik biar kamu untuk mengerjakan lebih enak.
gitu ya. Kita cari salah satunya itu sekolah, karena kita berhubungan dengan sekolah gitu ya. Kita cari dulu sebentar ya. Nah, karena kita menggunakan sini project management juga boleh ya. Artinya kegiatan-kegiatan kita pakai yang ini, lebih menariknya seperti itu. Nah, ini boleh ya. Ini juga boleh kita pakai karena agak bagus gitu ya. Konsep dasarnya apa, pembuatannya seperti apa gitu. Kalau pengen dikembalikan, klik back aja ini atau undo ya, boleh. Kita copy pastekan materi salah satunya ini. Saya ngambilnya dari sini aja. Kopikan dari sini. Copy paste kayak kita biasa ya. Di sini tekan enter aja, kalau nggak ada masalah bisa. Nah, seperti ini. Ini kita akan kasih gambar ya. Atau lampiran boleh. Kalau kamu punya lampiran. Istilahnya apa gitu ya. Satunya saya pasang seperti kegiatan sekolah kemungkinan gitu ya. Kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita cari dulu satu fitur gambarnya gitu ya. Saya coba cari ini. Tunggu dulu prosesnya sampai selesai ya untuk peserta didik. Dia akan mencari fitur-fitur gambarnya seperti apa yang menarik gitu ya. Bagaimana? Nah, ini kita bisa perkecil tampilannya. Artinya boleh kamu ganti ya. Nah, ini kalau kamu klik dia besar gambarnya. Cuma kalau enggak mau ya jangan pakai gambar yang seperti ini gitu ya. Ini boleh kamu hapus, tekan delete aja yang gantinya. Boleh. Cari gambarnya yang kira-kiranya agak bagus gitulah istilahnya ya. Gambarnya yang agak bagus sedikit. Saya ganti pakai foto aja. Foto yang enggak lumayan menarik, saya lihat kegiatannya. Satu contohnya aja ya. Nanti peserta didik bisa cari sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan yang udah pernah kamu lakukan gitu misalnya ya. Foto. Oke ya, kita cari di sini ya. Nah, ini salah satu contoh tampilan untuk foto atau bingkai atau backgroundnya boleh, nggak ada masalah. Di sampingnya, di atasnya biar agak menarik gitu kesannya nantinya. Jadi tugas apa misalnya gitu ya. Boleh kamu buat sesuai dengan keinginan kamu ya. Nah, untuk peserta didik nantinya, jika tampilannya agak lumayan besar, kamu kecil aja, diperkecil sedikit gini aja, boleh. Ini boleh kamu geser dan segala macam gitu ya, spasinya boleh kamu atur. Ini jadi saya agak perbesar dikit gini. Nah, ya. Ini artinya ini boleh kamu atur dan segala macamnya, mau dia perbesar ataupun dan segala macam, jangan lupa ya. Nah, nanti kalau kita nge-save dia otomatis masuk ke tempat kita. Ya, tadi di downloadnya itu udah masuk. Nah, berikutnya ya. Ini udah jadi tampilannya. Ya. Nah, nanti kalau tampilan ini udah jadi, kita berikutnya memperbaiki tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Nah, ini contohnya. Ini karena banyak materi, nanti kita perkecil aja size ini materinya. Berikutnya kalau udah kita ambil lagi versi gambar ini, boleh kita copy pastikan dari sini, boleh, nggak ada masalah. Sampai ke bawah ya. Bisa. Nah, kemudian kita copy pastikan kayak biasa juga di bawah sini. Dia otomatis masuk aja. Dia nggak ada masalah. Nanti kamu rapikan, edit ya dan segala macamnya. Nah, artinya ini materi ini boleh kamu copy pastikan di tempat punya kamu gitu ya, materinya apa-apa aja. Ini saya akan perkecil aja halamannya atau saya hapus gitu ya. Maaf ya, ini ada salah ketikan sedikit. Nah, ini udah agak lumayan rapi ya. Editnya boleh menggunakan gambar, ganti dan segala macam hak. Nah, kalian banyak punya hak di sini karena untuk mengatur dan membuatnya istilahnya seperti itu ya. Ini karena biar spasinya nggak terlalu mepet, saya buat titik gitu aja. Saya pakai enter lagi. Kemudian cari lagi sampai selesai materi kita. Ya. Nah, kemudian yang pertama kamu harus ingat di sini ya. Ketika kamu copy pastekan artikel seperti ini atau teknik dan segala macamnya itu ya. Copy paste-nya juga jangan sembarangan gitu ya. Artinya
carilah kalimat yang kiranya agak lumayan bagus gitu, yang menarik kontennya, ya istilahnya seperti itu. Karena saya pakai seperti ini, jadi ini ini untuk kita belajar dulu peserta didik ya. Kemudian kita akan merubah tampilan ini, tulisan-tulisan seperti ini ya. Menggunakan WordPress juga boleh, nanti Bapak akan sampaikan sedikit mengenai WordPress-nya ya. Kita rubah dulu menggunakan ini tulisannya ya. Saya agak perkecil dikit lagi size-nya ya. Nah, di sini pemilihannya boleh kamu rubah. Tulisannya akan kamu berubah ya, akan kamu rubah. Nah, seperti ini merubah tulisannya, jadi dia agak berubah gitu ya. Kalau saya seringnya pakai yang seperti ini. Nah, nanti ukuran size-nya boleh kamu perbesar. Saya pakai 24 biar agak bisa dibaca sedikit gitu ya. Pakai tulisan agak dibesarkan juga boleh, nggak ada masalah. Di blog kayak biasa kayak kita ngetik di Word atau Excel gitu ya. Nah, jadi udah jadi ya. Ini udah jadi untuk kegiatan kita ya. Ini salah satu fitur-fitur yang akan kamu pelajari di anak kelas 11 BDP ya. Nah, ini akan kita gunakan bagaimana ya kita membuat catatan kegiatan rangkaian kita, penggunaan SEO-nya seperti apa gitu. Ini contoh simple aja untuk SEO-nya ya. Artinya kalau SEO ini nanti ketika kamu cara pembuatannya seperti apa, kita pelan-pelan belajarnya dulu ya, dari dasarnya pembuatan seperti apa. Ini kalau udah close saja ya. Artinya ini nggak berpengaruh dengan yang kita kerjakan, ini otomatis nantinya ya. Nah, ini tampilan-tampilan seperti ini nanti peserta bisa pelajari. Nah, Evernote ini tampilannya seperti ini. Kebanyakan orang jarang menggunakannya, cuma kalau untuk materi pembelajaran kita bisa digunakan ya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi catatan kamu akan masuk di sini nantinya ya. Tugasnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini belum kita selesaikan, ini maksudnya apa? Ini bisa diisi tugasnya hari ini apa gitu ya, minggu depan apa, besok apa gitu ya. Cuma sebentar sebelum saya buat ya. Untuk tampilan seperti ini. Ini boleh kamu hapus ya. Nggak ada masalah tampilan-tampilan seperti ini. Judulnya apa, temanya apa ya. Kemudian nanti kita akan lihat satu tampilan seperti ini. Dia akan otomatis masuk di sini. Nah, apa yang kita kerjakan? Ya. Nah, ini apa yang kita kerjakan udah masuk semua di sini tugasnya ya. Nanti peserta didik, link ini kamu kirimkan ke saya apa yang udah kamu kerjakan, Evernote-nya ya. Nanti kamu kirimkan linknya kamu supaya Bapak bisa cek siapa yang udah mengerjakan tampilan seperti ini, kegiatannya apa aja udah pernah kamu buat gitu ya. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Ini udah selesai tampilannya. Nah, nanti peserta didik silahkan kirim alamat linknya itu di email saya. Ya, jangan lupa untuk peserta didik. Ini nama email saya. Nah, ini. Jadi peserta didik bisa kirimkan ke email ini di anak kelas 11 wajib punya. Kemudian absensinya wajib diisi. Ini ada beberapa hal anak kelas 11 itu tidak mengisi absensi, ya. Sebagiannya. Nah, berikutnya ya, ada beberapa hal yang harus kamu ingat, ya. Ini tampilan untuk blogernya seperti ini, ya. Ini tampilan untuk blogger, nanti saya linkkan juga link ini, ya, untuk kamu bisa melihat materi-materi yang udah Bapak serahkan biasanya. Ini contohnya aja, ya. Link yang udah pernah saya buat seperti ini tampilannya. Ini untuk blogernya. Ini boleh kamu rubah dan segala macam. Ini materinya udah saya serahkan di sini. Ini contohnya aja di kakak kelas kamu. Ini materinya seperti ini, ya. Ketika kamu klik di blogger alamat ini, saya akan kirimkan link ini ke kamu nantinya. Materinya bisa kamu lihat di pertama, tanggal, bulan, dan segala macamnya bisa kamu lihat nantinya ya. Nah, untuk merubah tampilan-tampilan seperti ini sangat mudah. Jadi kamu bisa boleh komen di sini, boleh ini tugasnya untuk apa gitu ya. Ini saya nggak paham tentang apa, itu boleh kamu kasih komen ya. Apa pertanyaannya, cara pembuatannya seperti apa gitu ya. Boleh kamu buat nantinya. Nah, berikutnya kita kembali ke sini ya. Untuk catatan ya, buku dia otomatis di sini. Nah, ini beberapa buku-buku yang udah pernah kamu buat gitu ya. Kamu jalan ini ada berapa nama buku catatan segala macam gitu ya. Ini catatan yang udah pernah kita buat ya. Saya akan kirimkan beberapa contoh fiturnya ke teman kamu. Contohnya di anak kelas 11. Ini anak kelas 11 kayak ini. Salah satunya ini.
Nah, ini. Nadia. Ya, saya akan kirimkan ke Nadia nantinya. Klik dulu. Tadi Nadia udah saya konfirmasi dengan beberapa akunnya di sini ya. Nah, tugas-tugas tampilan seperti ini nanti akan terreport ya. Kamu kirim file apa, tugas apa, nanti otomatis terreport di saya. Nah ya. Ini beberapa teman kamu yang udah bergabung dengan saya, ya. Contohnya nanti kamu klikkan aja, nanti boleh kamu copy pastekan aja ke linknya, ya gitu ya. Karena saya udah sharekan, ya. Ini boleh saya arsipkan nantinya dan segala macam gitu ya. Ini saya akan lihat dulu nantinya siapa yang udah mengirimkan berkas, datanya dan segala macam nantinya. Nanti seperti tadi bisa mengundah filenya di sini ya. Kemudian kamu bisa kerjakan di beberapa catatan atau lembaran kerja yang udah disediakan. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti pertanyaan boleh tanyakan. Ya, kurang dan lebihnya minta maaf ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang ya.